Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita kali ini, saya akan membahas terkait dengan pengantar jaringan multimedia. Oke, untuk definisi dari multimedia, ya, ini menurut beberapa sumber yang saya ambil. Yang pertama menurut Ross tahun 1996, multimedia ini didefinisikan sebagai kombinasi dari komputer dan video. Nah, kemudian menurut McCormick pada tahun 96 juga, ini kombinasinya ada 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Jadi multimedia ini terdiri dari 3 sumber ini. 3 elemen ini, ya, yaitu suara, gambar, dan teks. Nah, kemudian pada tahun 2022 ini Turban mengatakan, jadi kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Nah, media ini bisa berupa audio, dalam hal ini dalam bentuk suara, musik, kemudian animasi, video, teks, grafis, dan gambar. Nah, ini definisi dari multimedia. Pada tahun 2001, ini Robin dan Linda ini mengatakan, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafis, animasi, audio, dan gambar video. Nah, pada tahun itu juga Hofstadter ini mengatakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, dari 5 paparan ini merupakan definisi dari multimedia menurut beberapa sumber, ya. Oke, berikutnya, nah, sejarah multimedia. Jadi istilah multimedia ini berawal dari sebuah teater, ya. Bukan komputer, tapi melainkan dari sebuah teater. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Kira-kira, teman-teman ada yang pernah ke Taman Safari Indonesia? Nah, pernah melihat pertunjukan atau teater yang ada di Taman Safari? Biasanya ini dimainkan pada sore hari, sekitar jam 3 sampai jam 5 lah. Pernah melihat ini? Yang saya tampilkan itu? Jadi di Taman Safari. Pernah, ya? Nah, ini ada sebuah teater, ya, yang mempertunjukkan sebuah cerita, ya, cerita koboi pada waktu itu. Nah, pada umumnya, ya, pertunjukan ini memanfaatkan lebih dari satu medium, ya, seringkali disebut dengan pertunjukan multimedia, ya, karena di situ nanti banyak sekali media yang digunakan, ya, ada api, ada air, dan lain sebagainya. Ini awal mula dari sebuah multimedia, ya. Multi berarti banyak, media berarti medium, ya, banyak media yang digunakan. Oke, kemudian sistem multimedia ini dimulai pada akhir 1980-an, ya, dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC namanya, ya. Pada tahun 94 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Kemudian komputer multimedia, ya. Nah, untuk yang saat ini sekarang kita sudah melibatkan yang namanya komputer, ya. Nah, untuk komputer multimedia sendiri ini adalah sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki CD-ROM pada waktu itu, ya. CD-ROM ini adalah salah satu perangkat multimedia, ya, menunjang untuk kebutuhan multimedia CD-ROM. Nah, CD-ROM pada waktu itu dijadikan standar dikarenakan dahulu multimedia sebatas hanya kemampuan komputer untuk menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Ya, ada yang belum tahu CD-ROM seperti apa? Belum pernah lihat CD-ROM, ya.
CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada ya CD-ROM ya, karena keterbatasan kapasitas, dia hanya mampu membaca CD. Nah, kalau sekarang sudah digantikan dengan DVD-ROM. Nah, kalau Anda pernah punya CD atau DVD player, ada yang pernah punya? Nah, ya sama seperti itu. Jadi dia kemampuannya untuk membaca CD ya. Jadi kalau kita mau play atau mau memutar sebuah video, kita memasukkan compact disc gitu, semacam CD, kita masukkan ke dalam mesin player tadi, kita putar. Nah, sama di komputer juga ada yang namanya DVD. CD atau DVD. Dulu CD, kemudian berkembang menjadi DVD, ya, sampai saat ini masih ada DVD. Kalau tidak salah komputer di lab kita, lab multimedia itu masih ada DVD-ROM. Ya. Bahkan di laptop, mungkin laptopnya teman-teman masih ada DVD ya. Nah, ini seperti itu ya. Kalau sekarang lebih simpel, lebih tipis. Nah, fungsinya adalah membaca sebuah perangkat DVD. Fungsinya untuk itu. Kalau ini kepingan DVD atau CD, ada yang belum pernah tahu? Kalau kepingannya, masa Anda tahu? Nggak pernah lihat? Ada yang suka main PS? Lihat kan, ya? Pasti lihat itu ya. Itu masih, meskipun sudah berkembang, sekarang sudah teknologinya sudah menggunakan flash disk dan lain sebagainya, CD atau DVD ini tetap ada ya. Tetap masih ada, tetapi kapasitasnya lebih besar sekarang. Sekarang sudah masuk ke Blu-ray dan lain sebagainya ya. Kalau dulu awal-awal masih CD-ROM, kapasitas maksimal hanya 800 MB. Ya, awalnya disket, floppy disk. Itu cuma malah lebih parah lagi ya. Cuma 1,44 MB. Hanya mampu menyimpan file dokumen. Kalau kita kopikan satu lagu saja sudah tidak cukup. Kemudian berkembang menjadi CD-ROM. Nah, dulu ada CDR, CDRW ya. Artinya perangkat CD, kepingan CD yang memiliki kemampuan baca tulis ya. Baca tulis sekaligus delete juga bisa dihapus dulu. Sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, sekarang sudah masuk ke DVD. Kapasitasnya sudah sampai 4,5 ya, 4 giga. Bahkan yang Blu-ray itu lebih dari itu. Dan lain sebagainya. Nah, sejarahnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan tahun 2022? Ya, 2022 ini sudah otomatis tentunya semakin berkembang lagi. Nah, untuk komponen multimedia sendiri ini ada 4 komponen penting ya, penting untuk multimedia. Yang pertama ini harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar, yang berinteraksi dengan kita. Nih, berarti harus ada komputer. Kemudian harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi. Yang ketiga, harus ada alat navigasi untuk memandu kita menjelajahi jaringan informasi yang saling terhubung. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Ini 4 komponen penting ya. Yang pertama harus ada komputernya, dan lain sebagainya ini. Oke, untuk jenis multimedia sendiri, ya, multimedia atau yang banyak dikenal dengan istilah mini media, ini secara sederhana dihubungkan dengan utilisasi atau pendayagunaan dari media atau kombinasi dari media-media yang tepat untuk topik tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi. Nah, pada perkembangannya multimedia ini dibagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama adalah multimedia linear, yang kedua adalah multimedia interaktif. Kalau boleh tahu, sudah ada yang pernah mendengar ini? Apa itu multimedia linear? Apa itu multimedia interaktif? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman? Ayo, Gideon. Kenapa?
Belum pernah dengar ini sebelumnya, multimedia linear, multimedia interaktif. Kalau Vingga, sepengetahuan saja. Halo, Vingga. Gimana? Gimana Vingga nih? Satrio tadi gabung sudah. Satrio gimana Satrio? Seperti apa pengetahuanmu terkait dengan multimedia linear dan interaktif? Bedanya di mana? Kenapa? Apa? Belum pernah dengar? Baiklah. Oke ya. Jadi perbedaannya hanya di sisi interaksi saja ya. Kalau kita bicara multimedia linear, ini kombinasi ya, kombinasi teks, audio, gambar, ya. Tetapi tanpa adanya interaksi, ya. Dia hanya bergerak secara squash, berurutan. Kalau kita, sebagai contoh, seperti tayangan televisi, ya. Kemudian animasi, animasi itu ya, itu kan animasi yang berupa video, itu kan kita tanpa ada interaksi, kita hanya menonton sebagai menonton ya. Nah itu multimedia linear. Kalau kita bicara multimedia interaktif, ini gabungan dari teks tadi, audio, gambar ya, dengan adanya interaksi oleh user. Contohnya apa? Contohnya mungkin game ya. Game itu kan kita bisa berinteraksi langsung di situ. Kemudian VR ya, AR dan lain sebagainya. Artinya yang membedakan di sini adalah sisi interaksinya. Kalau linear, penonton tanpa bisa berinteraksi langsung, hanya sebagai penonton. Kalau interaktif, ini kita bisa melakukan interaksi langsung dengan multimedia tersebut. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian untuk pembagian sistem dari multimedia, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem multimedia standalone. Artinya ini sistem multimedia yang berdiri sendiri ya. Berarti merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, alat input dan output, VGA dan soundcard. Tentunya ini menunjang banget untuk terkait dengan kebutuhan multimedia ya, VGA dan soundcard. VGA ini untuk output dalam bentuk grafis, soundcardnya output dalam bentuk input dan output dalam bentuk audio ya. Ini multimedia standalone, dia berdiri sendiri ya, satu komputer penuh tanpa tersambung kemanapun. Yang penting memiliki beberapa kebutuhan minimal ini. Nah kemudian yang kedua, ini sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Ya, kenapa yang besar? Karena ini nanti sangat menunjang ya terkait dengan delay dan lain sebagainya, buffer atau tidaknya multimedia yang kita broadcastkan. Kemudian untuk standalone bisa digambarkan seperti ini ya. Ini adalah sebuah perangkat komputer, sebuah workstation di mana minimal memiliki beberapa komponen ini ya. Ada disk di sini penyimpanannya atau hard disknya, kemudian ada CPU, ada NIU ya, NIU ini network interface unit ya. Ini untuk kebutuhan jaringan jika diperlukan. Kemudian ada memori, ada input atau outputnya. Maksudnya ini input atau output device ya, portnya untuk mouse, keyboard. Kemudian ada display audio control ya, ini VGA dan soundcardnya. Nah ini berhubungan dengan output display dan audionya. Ini secara garis besar gambaran dari standalone multimedia system. Kemudian, nah ini yang sistem multimedia berbasis jaringan. Jadi ada
client server multimedia system. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua workstation tadi. Nah, di mana kedua workstation ini saling terhubung ya melalui sebuah jaringan. Nah, ini dikatakan sebuah sistem multimedia berbasis jaringan. Dari sini ada yang ditanyakan. Kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Boleh, silakan. Mungkin dari Dimas ini. Biasanya Dimas bertanya ini. Belum ya. Oke. Berikutnya kemudian terkait dengan media streaming ya. Nah, salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan nyata yang menyangkut jaringan dan multimedia yaitu media streaming. Ini salah satu contoh penerapan ya sistem multimedia dalam sebuah jaringan. Nah, media streaming ini merupakan media digital baik berupa video, suara, dan data agar bisa diterima secara terus-menerus atau stream. Nah, data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real time oleh aplikasi pada komputer klien streaming atau sering disebut dengan streaming media. Ya. Jadi data ini dikirim secara real time atau Nah, untuk topologi atau tata letak pada jaringan multimedia, sistem multimedia berbasis jaringan ini bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah handycam atau camcorder. Nah, ini bertugas sebagai input nantinya dari camcorder ini disambungkan menuju sebuah komputer ya, yang bertugas sebagai broadcaster yang menyiarkan nantinya. Ya, dari sini kemudian diteruskan ke streaming server ya, atau bisa dijadikan satu ini. Komputer ini bertugas sebagai broadcaster atau streaming server juga bisa. Ya, kemudian dari sini dari streaming server, nah data ini diteruskan, dikirim ke klien sehingga klien bisa melihat atau menikmati layanan dari streaming server tadi. Nah, ini ketika dalam satu jaringan. Bagaimana ketika diakses melalui internet? Nah, otomatis streaming server ini harus terhubung dengan internet. Nah, sehingga klien yang ada di internet juga bisa menikmati atau melihat hasil dari server streaming yang ada ini. Nah, kurang lebih seperti ini topologinya. Kalau tidak salah ini sudah teman-teman pernah praktekkan pada saat di Kampung Coklat. Ya, tetapi kita nanti coba lagi ya. Nah, teknologi ini pada saat pandemi ini sangat populer, terutama untuk sebuah kegiatan yang membutuhkan live streaming. Nah, ini sangat populer saat ini, sangat laris manis, banyak orang yang tertarik dan minat untuk melakukan live streaming atau proses perekamannya juga menggunakan metode seperti ini. Banyak sekarang. Jadi ini sedang laris manis dan naik daun model-model seperti ini. Oke, untuk jenis streaming sendiri ini ada dua, ada live streaming, ada on demand streaming. Kalau kita bicara live streaming, ini data yang dikirimkan langsung kepada klien dari broadcaster walau melewati streaming server ya. Artinya data ini dikirim langsung ya dari broadcaster langsung ke klien, dari streaming server langsung ke klien, langsung bisa dinikmati saat itu juga. Ya, kalau kita lihat dulu di televisi siaran langsung, dulu kan begitu ya. Kemudian ada live, nah itu langsung, jadi data langsung dikirim tanpa disimpan. Ya, meskipun prosesnya ini terkadang dijalankan dua model, disimpan juga di streamingkan. Ya, nah ini live streaming. Jadi untuk pelakunya ini banyak cara, bisa disimpan di komputer, kemudian sekaligus di live streamingkan, atau hanya live streaming saja. Karena nanti ketika ini selesai di live streamingkan,
Videonya kalau kita menggunakan YouTube otomatis akan disimpan, tidak hilang. Ya. Ini live streaming. Yang kedua ini on demand streaming. Nah, ini dari broadcaster disimpan terlebih dahulu ke dalam streaming server, baru kemudian diakses oleh klien. Nah, ini alternatif ketika di tempat kita jaringannya tidak terlalu baik. Nah, ini bisa kita simpan dulu di komputer. Nanti kalau sudah selesai acaranya bisa kita upload di YouTube. Nah, ini namanya on demand. Jadi disimpan dulu di komputer, tidak langsung di live kan. Nah, untuk proses streaming seperti ini ya, jadi ini ada sebuah komputer server streaming, kemudian ini klien. Jadi proses percakapannya ini menggunakan istilah coding dan decoding ya, coding dan decoding. Nah, coding ini merupakan proses atau yang dilakukan oleh server, sedangkan decoding dilakukan oleh klien. Nah, coding itu seperti apa? Nah, coding atau yang dilakukan oleh server ini mengkompresi data sebelum dikirim ke klien melalui internet. Jadi data ini dikompresi ya. Sedangkan untuk decoding ini dilakukan oleh klien untuk ditampilkan data tanpa kompresi ya. Jadi data itu dikirim melalui paket, itu dikompresi dulu, dikirim dalam bentuk paket-paket melalui jaringan, kemudian ketika sampai di klien, paket tadi dibuka lagi ya, kemudian file yang terkompres dibuka kembali, sehingga data yang ditampilkan di klien nanti tanpa terkompresi ya. Proses ini sering disebut dengan codec ya, codec, coding dan decoding. Coding ini proses kompresi data sebelum dikirim ke klien melalui internet. Kalau decoding ini menampilkan data tanpa kompresi. Ini di sisi klien decoding. Kalau coding di server. Oke, berikutnya untuk format data streaming. Teknologi yang dipakai merupakan pengembangan dari teknologi MPEG, Moving Picture Expert Group, yang diakui oleh ISO. Ya, ISO ini badan standarisasi International Standard Organization. Ya. Tapi sekarang sudah berkembang lagi ya, ada MP4 dan lain sebagainya, MKV. Ya. Yang membedakan adalah jenis kompresi. Ya, ini yang paling menurut saya yang paling bagus dan ringan adalah MP4. Ini ada 3 jenis format streaming yang bisa digunakan pada situs internet. Ada format Real Media, Windows Media, QuickTime, MP4 dan sebagainya ya. Ini masih belum saya update tulisannya. Jadi masih sebatas ini format Real Media, Windows Media, QuickTime dan lain sebagainya. Oke, untuk kendala, nah ini terkait dengan kendala streaming. Kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan streaming multimedia ini biasanya terletak pada bandwidth dan sinkronisasi atau delay. Ya, ada jeda tunda, ada buffer terkadang gitu ya, muter gitu ya. Nah, bandwidth sangat berpengaruh terhadap kualitas presentasi suatu data stream. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth jaringan. Ini harus diatur ini. Kalau kita mau se-live, ya kita lihat dulu berapa bandwidth kita. Kalau kurang, ya berarti kualitas video yang di-streamingkan ya harus kita turunkan. Ya, nah untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan kompresi data dan penggunaan buffer. Nah, agar media yang berbeda dipresentasikan sampai pada user sama seperti aslinya, maka media tersebut harus tersinkronisasi sesuai dengan timeline presentasi tersebut dan delay seminimal mungkin. Ya, artinya kita hindari delay ya, kalau bisa. Tapi ini tidak mungkin bisa 100% hilang, tetap ada, tapi kita usahakan seminimal mungkin terjadi delay ya. Dengan tujuan agar media yang kita shoot, kita ambil, tampil sesuai ya, tidak ada jeda, artinya begitu. Waktunya sama, ketika pindah A ya A, B ya B ya. Kalau kita pindah A ini masih B, atau ketika kita pindah ke B
masih yang ditampilkan di streamnya A. Nah, ini berarti terjadi delay. Ini perlu kita atasi. Nah, oke, untuk QoS Quality of Service ya, kebutuhan QoS. Nah, ini yang ditawarkan oleh jaringan multimedia terhadap aplikasi multimedia dapat diukur dengan beberapa parameter. Yang pertama adalah traffic throughput ya. Ya, throughput ini berkaitan dengan bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Nah, ya, throughput ini, nah ini kalau kita garis bawahi adalah bandwidth aktual yang terukur ya. Jadi ketika kita berlangganan internet, misalkan kita langganan internet 100 Mbps ya. Nah, belum tentu bandwidth yang kita dapatkan dari langganan ke ISP atau Internet Service Provider tersebut itu sebesar 100 Mbps. Bisa jadi yang kita dapat hanya 80 Mbps gitu ya. Nah, 80 Mbps tadi itulah yang dinamakan throughput, bandwidth aktual yang terukur ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada transmission delay. Nah, transmission delay ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan sebuah paket data untuk melintasi suatu media. Nah, transmission delay ini ditentukan oleh kecepatan media dan besar paket data. Ya. Nah, ini tergantung media yang digunakan, wire atau wireless. Nah, paket data tergantung besaran data yang kita kirim. Kita format videonya menggunakan MKV-K, MP4K, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan QoS, berarti ada throughput sama delay, traffic throughput sama transmission delay. Ini harus kita pahami betul ya, sebelum kita melakukan live streaming dan lain sebagainya. Kemudian ada delay jitter. Delay jitter ini perbedaan sela waktu kedatangan antar paket di terminal tujuan. Kemudian ada transmission reliability. Ini kehandalan media transmisi dalam proses pengiriman data. Kemudian ada sinkronisasi ya. Ini metode penyamaan data antara destinasi dengan sumber. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi untuk tipe-tipe transmisi. Ini yang terakhir. Jadi ada tipe transmisi asynchronous transmission. Ini komunikasi tanpa batas waktu. Paket akan mencari si penerima secepat mungkin. Ini asinkronos. Kalau sinkronos, ini pada transmisi ini terlebih dahulu terjadi kesepakatan antara pengirim dan penerima, dan didefinisikan maksimum end-to-end delay antar paket pada suatu data stream. Ya, kalau sinkronos ini terjadi sinkronisasi dulu end-to-end-nya, jadi si pengirim sama penerima saling memberikan sinyal atau melakukan sinkronisasi ya. Nah, kalau asinkronus ini dikirim gitu aja ini. Oke, kemudian ada isokronos. Ini kombinasi antara asinkronus dan sinkronos. Jadi begitu. Saya sudah terakhir tadi. Mungkin ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.